Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra Willy Santoso dengan NIM 2270231110 Teknik Informatika Universitas Krishna Dwi. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kehadirat dan rahmatnya. Saya di sini diberi kesempatan untuk melakukan presentasi untuk memenuhi nilai UAS dengan judul Keamanan Data Pribadi di Era Digital. Apa sih data pribadi? Data pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik langsung maupun tidak langsung. Data ini bisa berupa nama, alamat, nomor telepon, alamat email, identitas digital, hingga informasi yang lebih sensitif seperti data kesehatan atau data biometrik. Berikut adalah tiga ancaman data pribadi di era digital. Yang pertama adalah pencurian identitas. Pencurian identitas adalah tindakan kriminal di mana seseorang mencuri informasi pribadi orang lain, seperti nama, alamat, nomor identitas, nomor rekening, atau informasi lainnya, untuk tujuan penyalahgunaan atau penipuan. Pelaku biasanya menggunakan informasi yang dicuri untuk melakukan berbagai kejahatan, seperti membuka rekening bank atas nama korban, mengajukan pinjaman, atau melakukan transaksi ilegal lainnya. Pencurian identitas dapat terjadi dengan berbagai cara, seperti yang pertama adalah phishing. Pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang tampaknya berasal dari lembaga atau perusahaan yang sah untuk memperoleh informasi sensitif dari korban. Yang kedua adalah skimming. Penggunaan alat khusus untuk menyalin data kartu kredit atau debit dari mesin ATM atau pembayaran. Yang ketiga adalah hacking, mengakses sistem komputer atau database untuk mencuri data korban. Yang keempat, social engineer, menggunakan teknik manipulasi psikologis untuk mempengaruhi korban agar memberikan informasi pribadi mereka. Dampak dari pencurian identitas bisa sangat merugikan, mulai dari kerugian finansial, kerusakan reputasi, hingga masalah hukum yang panjang. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan memastikan bahwa perangkat keamanan seperti kata sandi dan verifikasi dua faktor selalu diterapkan dengan baik. Yang kedua, ancaman data pribadi yang kedua adalah peretasan akun. Peretasan akun adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan akses tanpa izin ke akun online seseorang, seperti akun medsos, email, akun perbankan, dan layanan lainnya. Peretasan akun biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem keamanan atau melalui teknik tertentu untuk memperoleh kredensial akun, seperti username dan password. Berikut adalah cara umum yang digunakan oleh peretas untuk meretas akun. Yang pertama, menggunakan teknik phishing. Teknik ini melibatkan pengiriman pesan atau email palsu yang tampak berasal dari layanan atau perusahaan yang sah. Yang kedua adalah brute force attack. Dalam serangan ini, peretas mencoba berbagai komunikasi kata sandi secara otomatis hingga menemukan yang benar. Teknik ini sangat bergantung pada kekuatan komputer untuk mencoba semua kemungkinan password. Yang ketiga adalah keylogin. Peretasan menginstal perangkat lunak atau perangkat keras yang mencatat setiap ketikan yang dilakukan korban di perangkat mereka. Dengan cara ini, peretas dapat mengetahui kata sandi yang diketik oleh korban. Yang keempat adalah social engineering. Melalui pendekatan ini, peretas mencoba memanipulasi korban untuk memberikan informasi pribadi atau kredensial login mereka, misalnya dengan berpura-pura menjadi petugas dukungan pelanggan. Yang kelima adalah weak password. Banyak pengguna yang masih menggunakan kata sandi yang lemah seperti 123456 atau nama mereka sendiri yang mudah ditebak oleh peretas. Pengguna kata sandi yang kuat sangat penting untuk melindungi akun. Dampak dari peretasan akun bisa sangat merugikan. Peretas dapat mengakses seluruh informasi pribadi korban, menyalahgunakan akun untuk melakukan penipuan atau tindakan ilegal lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentifikasi dua faktor, dan selalu waspada terhadap upaya peretasan yang mungkin terjadi. Ancaman data pribadi yang terakhir adalah kebocoran data. Kebocoran data adalah peristiwa yang dimana informasi pribadi
sensitif, atau penting yang seharusnya dilindungi terungkap atau disebarkan tanpa izin. Kebocoran data bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti peretasan, kesalahan manusia, atau kegagalan sistem. Data yang bocor bisa mencakup berbagai informasi seperti alamat, nomor identitas, dan lain-lain. Dampak kebocoran bisa sangat besar, yang seperti kerugian finansial, kerugian reputasi, penyalahgunaan identitas, dan masalah hukum yang lebih berat. Untuk mencegah kebocoran data, penting untuk memastikan bahwa data disimpan dengan aman, menggunakan enkripsi, memperbaharui perangkat lunak secara berkala, serta mengedukasi pengguna tentang pentingnya menjaga data pribadi. Keamanan data pribadi. Keamanan data sangat penting karena data adalah aset berharga yang berisi informasi pribadi, bisnis, organisasi yang sangat sensitif. Jika jika data tidak dijaga dengan baik, bisa berdampak buruk baik untuk individu, perusahaan, atau bahkan negara. Berikut beberapa alasan mengapa keamanan data itu penting. Yang pertama, melindungi privasi individu. Data seperti nama, alamat, nomor identitas, riwayat medis, dan lain-lain sangat sensitif. Jika data ini jatuh ke tangan yang salah, bisa disalahgunakan untuk pencurian identitas, penipuan, penyalahgunaan yang lain. Keamanan data membantu melindungi privasi individu dan mencegah hal-hal tersebut terjadi. Yang kedua, mencegah pencurian identitas dan penipuan. Dengan informasi pribadi yang dicuri, peretas bisa membuka akun atas nama orang, mengakses rekening bank, atau melakukan transaksi ilegal. Data yang bocor atau tidak terproteksi dengan baik bisa mempermudah pelaku kejahatan melakukan penipuan dan pencurian identitas. Yang ketiga, melindungi keuangan dan aset bisnis. Bagi perusahaan, data pelanggan dan data keuangan perusahaan sangat berharga. Jika data keuangan atau informasi transaksi pelanggan jatuh ke tangan yang salah, itu bisa menyebabkan kerugian finansial yang besar dan merusak hubungan dengan pelanggan. Keamanan data membantu melindungi aset perusahaan dan menjaga stabilitas finansial. Yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Banyak negara dan wilayah yang memiliki regulasi dan undang-undang yang mengharuskan organisasi untuk melindungi data pribadi pelanggan atau karyawan. Misalnya, peraturan seperti GDPR di Eropa atau di CCPA di California mewajibkan perusahaan untuk menjaga keamanan data pribadi. Jika tidak, perusahaan bisa menghadapi denda besar dan tindakan hukum lainnya. Selanjutnya adalah masuk ke prinsip perlindungan data. Berdasarkan regulasi seperti General Data Regulation atau GDPR di Eropa dan peraturan lainnya, terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam perlindungan data. Yang pertama adalah keabsahan, keadilan, dan transparansi. Pengumpulan dan pengolahan data harus dilakukan dengan cara yang sah, adil, dan transparan kepada individu yang data pribadinya dikumpulkan. Yang kedua, batasan tujuan. Data hanya boleh dikumpulkan untuk tujuan yang jelas dan sah. Penggunaan data untuk tujuan lain selain yang sudah dijelaskan maka tidak diperbolehkan. Yang ketiga, minimasi data. Data yang dikumpulkan harus cukup dan relevan dengan tujuan pengolahan data tanpa mengumpulkan lebih banyak informasi dari yang diperlukan. Yang keempat adalah akurasi. Data yang dikumpulkan harus akurat dan selalu diperbaharui. Data yang tidak akurat atau ketinggalan zaman harus dihapus dan atau diperbaiki. Yang kelima adalah penyimpanan terbatas. Data pribadi harus disimpan hanya selama periode yang diperlukan untuk tujuan pengelolaannya. Setelah itu, harus dihapus atau dianonimkan. Yang terakhir adalah keamanan. Data harus dijaga keamanannya dengan cara yang sesuai untuk mencegah akses tidak sah, kehilangan, atau kerusakan data. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyimpan data pribadi. Melindungi data pribadi pada melindungi data pribadi adalah hal yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan pencurian identitas. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi data pribadi. Yang satu, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. Dua, aktifkan autentifikasi dua faktor.
Yang ketiga adalah enkripsi data. Yang keempat adalah waspada terhadap phishing. Yang kelima, perbaharui perangkat lunak secara berkala. Yang keenam, gunakan jaringan yang aman. Yang ketujuh, backup data secara berkala. Selanjutnya saya akan menampilkan studi kasus eh, kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Nah, seperti yang bisa kita lihat, berita dari CNN mengungkapkan bahwa 6 juta data NPWP diduga bocor. Nah, pada September 2024 terjadi kebocoran data pribadi sekitar 6 juta wajib pajak Indonesia, termasuk punya mantan Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri. Data yang bocor meliputi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nama lengkap, alamat, dan informasi sensitif lainnya. Data tersebut diduga diperjualbelikan di forum hacker dan menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan informasi pribadi. Nah, jenis data yang bocor itu adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nama lengkap, alamat, alamat tinggal, alamat email, nomor telepon, riwayat transaksi keuangan, dan lain-lain. Oke, kembali ke presentasi. Nah, selanjutnya adalah peraturan dan hukum perlindungan data di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP tahun 2023. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP adalah regulasi terbaru yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-undang ini disahkan pada tahun 2023 dan berfokus pada pengaturan pengumpulan, penggunaan, dan pengelolaan data pribadi oleh pihak ketiga. Dan di UU ini ada beberapa hal penting yang diatur di dalamnya. Yang pertama adalah definisi data pribadi. UU PDP memberikan definisi yang jelas mengenai data pribadi dan data sensitif, seperti data biometrik, data kesehatan, dan data keuangan. Yang kedua adalah hak pemilik data. Pemilik data diberikan hak untuk mengakses, mengkoreksi, menghapus, serta membatasi pengelolaan data mereka. Yang ketiga adalah persetujuan. Pengumpulan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan yang jelas dari individu yang bersangkutan dan persetujuan tersebut dapat dicabut kapan saja. Yang keempat adalah keamanan data. Pengelolaan data diwajibkan untuk melaksanakan langkah-langkah pengamanan yang memadai untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Dan yang terakhir adalah sanksi. Undang-undang ini menetapkan sanksi yang cukup berat, termasuk denda dan pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Oke. Nah, ini adalah slide terakhir yang dimana saya akan menampilkan sebuah data yang dimana Indonesia adalah masuk 10 negara dengan kebocoran data terbesar. Kesimpulannya, bagi sesama orang Indonesia, saya melihat data ini sangat memperhatikan dan menjadi lampu merah bagi kita. Gambar tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan kebocoran data terbesar di dunia antara Januari 2020 hingga Januari 2024, menepati posisi ke-8 dengan angka 94,22. Angka ini cukup tinggi meskipun masih jauh di bawah Amerika Serikat yang menduduki peringkat pertama. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dalam penyampaian, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.